Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Haris Fauji, channel untuk membahas tentang dunia pendidikan dan kerjaan operator sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe channel ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, menginformasikan terkait PIP 2025 ya teman-teman. Jadi pencairan sudah bisa dilakukan di tanggal 10 April. Dan informasinya ya teman-teman, untuk yang punya ATM PIP bisa langsung dicairkan walaupun belum tanggal 10 April. Dan untuk besaran nominalnya sudah saya jelaskan, karena kemarin banyak bertanya, kok yang kemarin 750 kok sekarang 375, kok kemarin dapatnya 450 untuk yang SD, kok sekarang dapatnya cuma 225. Sudah saya jelaskan di video ini. Dan teman-teman, ketika teman-teman membuka PIP, oke, kita membuka PIP, kita tulis PIP di sini. Nah, akan ada notif seperti ini ya teman-teman. Sebelumnya linknya atau websitenya seperti ini ya teman-teman, pipdikdasmen.co.id. Dan sekarang sudah atau kami pindah alamat ya teman-teman, pipkemendikdasmen.co.id. Oke, kita klik. Jadi langsung webnya itu langsung ke sini otomatis. Nah, ini ya teman-teman, langsung berubah pipkemdikdasmen.co.id. Dan teman-teman, untuk loginnya di sini kan ada dua cara ya teman-teman loginnya. Nah, di sini ya teman-teman, kita sebagai sekolah. Nah, di sini kan ada menggunakan NPSN atau SSO Dapodik. Nah, untuk yang menggunakan SSO Dapodik, masih berdasarkan informasi di grup juga ada yang bertanya, kok saya tidak bisa login ya ke aplikasi PIP. Nah, ini saya menggunakan SSO, bakal ada notif, atau intinya notifnya itu kita tidak bisa login ke aplikasi PIP. Nah, ini ya teman-teman, seperti ini notifnya. Dan solusinya teman-teman, silakan loginnya menggunakan NPSN ya teman-teman. Oke, kita login menggunakan NPSN. Nah, username-nya pakai NPSN dan password-nya itu menggunakan kode registrasi Dapodik. Untuk operator sekolah, operator Dapodik pasti tahu kode registrasi Dapodik itu apa. Untuk sinkronisasi kan harus tukar akses pengguna, dan ketika akses pengguna itu harus menggunakan kode registrasi Dapodik. Nah, itu registrasi Dapodik itu ya teman-teman, karena saya sudah biasa login. Belum ada. Kita masukkan kode registrasi Dapodiknya. Oke, login. Nah, lancar ya teman-teman, lancar jaya, bisa langsung masuk ke sini ya teman-teman. Nah, lihat teman-teman, bisa login. Dan teman-teman, informasi lagi, silahkan teman-teman ke menu ini ya teman-teman, ke beranda dulu. Kita ke beranda. Nah, teman-teman bisa cek di data penyaluran. Ini bisa semua sekolah bisa tahu sekolah ini udah masuk SK pemberian atau belum, SD ini sudah masuk atau belum, SMP ini sudah masuk atau belum. Oke, kita cek ya teman-teman di data penyaluran, di pemberian per wilayah. Dan saya informasikan kembali, untuk SK pemberian itu baru hanya untuk kelas akhir, kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Oke, ini ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman untuk Aceh, Bali, dan yang lainnya. Oke, saya fokus di Jawa Barat saja. Oke, kita taruh aja Jawa Barat. Nah, ini ya teman-teman. Saya akan mencari sekolah saya aja deh. Oke, saya Bogor. Saya cari Mega Mendung. Nah, ini saya sekolah SMP. Saya cari sekolah saya sendiri saja. Nah, ini ya teman-teman, sekolah saya. benar sesuai dengan yang ada di SK pemberian di sekolah saya ada 11. Nanti teman-teman dicek aja
Di sekolah yang lainnya ada berapa nih ya teman-teman, di atasnya tuh ada yang 2, ada yang 23, ada yang 14, ada yang 172, ada yang 120. Dicek saja ya teman-teman sekolah-sekolah tetangganya. Ini kan yang di wilayah Megamendung ya teman-teman. Teman-teman bisa dicek saja, datanya sudah sesuai ya teman-teman. Nah ini saya 11. Dan ada yang tanya, ada yang masuk SK nominasi ya teman-teman. Coba kita cek nominasi sudah ada atau belum. Dan nominasi datanya masih 0 ya teman-teman, atau datanya masih belum ada. Karena kan rata-rata yang kelas 9 itu yang sebelumnya sudah dapat di kelas 9 semester 1-nya, atau di kelas 8 atau di kelas 7-nya. Untuk yang kelas 7-8 kita tunggu saja di akhir April atau di awal-awal Mei, biasanya baru muncul lagi. Dan kelas 9 juga belum semuanya muncul ya teman-teman. Kenapa? Karena masih bertahap. Di sekolah saya sendiri baru ada yang masuk itu di tahap 1 dan di tahap 4. Karena kan yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kita ke dashboard. Di sini kan ada sampai 12 tahap ya teman-teman. Kita lihat di sini di file SK atau konsideran. Nah ini ya teman-teman. Error ya teman-teman. Kemarin di video saya yang ini ya teman-teman. Nah ini saya jelaskan siapa aja yang sudah bisa dicairkan. Ada tahap sampai tahap 12 atau 14. Nah saya yang di sekolah saya baru masuk yang di tahap 1 dan di tahap 4. Makanya untuk yang kelas akhir juga masih bertahap ya teman-teman. Oke, itu saja informasinya terkait PIP tidak bisa diakses, PIP tidak bisa di login, dan kita bisa ngecek sekolah mana saja yang sudah masuk ke SK pemberian berapa. Untuk siapanya aja itu harus login ke masing-masing sekolahnya. Yang tadi itu hanya bisa ngecek sekolah A itu berapa SK pemberiannya, sekolah B SK pemberiannya berapa. Oke, itu saja informasinya, semoga bermanfaat, dan tentunya jangan lupa subscribe ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.